Identik dengan penyebaran hoax atau disinformasi selama gelaran Pilpres, ujaran kebencian ini juga masih saja kerap terjadi nih Pak Semi. Apa sih sebetulnya Pak yang menyebabkan hal ini? Apakah karena memang tadi kurang literasi digital gitu, dan kemudian mungkin dengan adanya ruang digital yang tidak terbatas sehingga mungkin orang dengan senang hati atau kebebasan berpendapatnya ini malah tidak jadi batasan gitu Pak? Ya sebenarnya tadi ya kalau kita bicara benci dan cinta itu kan tipis ya. Ini adalah luapan emosi jadinya. Nah memang dalam kita mengekspresikan emosi kita atau pendapat kita ya kita harus punya kaidah-kaidah. Ya tadi etikanya itu harus ada. Yang kami awasi adalah oknum-oknum yang dengan sengaja membakar. Nah ini yang kita aktor-aktor itu kita tidak akan tolerir lah. Ya, kalau orang masih masih berpendapat, yaitu tapi tadi jangan sampai pendapat ini justru umpamanya ada unsur keagamaannya, menyerang agama, menyerang suku, menyerang etnis. Nah ini justru tidak bagus buat Indonesia. Dan kita kan memang negara yang pluralisme yang kita miliki memang adalah suatu berkah harusnya. Jadi jangan berkah ini justru kita gesekkan untuk menyebabkan timbul satu pertentangan di masyarakat. Jadi harusnya jadi kekuatan, khususnya di era digital. Saya pernah mendatangi satu negara di mana saya kaget di negara ini kenapa dia hire banyak dari orang-orang dari berbagai macam negara. Dia bilang justru ide itu justru harus dikombinasikan dengan berbagai masyarakat. Kemajemukan itu adalah inovasi yang paling menarik sebenarnya kalau dikombinasikan. Nah itu artinya apa artinya? Indonesia yang beragam ini kalau kita manfaatkan itu dan kita kombinasikan itu adalah menghasilkan suatu inovasi yang bagus. Bukan malah diminish ataupun digesekkan yang akhirnya menimbulkan pertentangan di masyarakat. Nah itu yang kita awasi dan kita sangat tidak ada toleransi bagi mereka yang ingin melakukan kekacauan, khususnya memanfaatkan yang namanya konten-konten sara lah. Ya. Apakah sejauh ini Kominfo juga sudah bekerja sama dengan platform media sosial ataupun mungkin perusahaan teknologi Pak untuk mengatasi hal-hal ini? Ya, malah mereka punya program-program khusus ya, khususnya untuk pemilu ya. Mereka juga punya kepentingan yang sama, yaitu bagaimana menjaga demokrasi, nilai demokrasi di Indonesia itu meningkat. Ya. Jadi kita kan negara terbesar ketiga di dunia yang menggunakan sistem demokrasi. Nah kalau di Indonesia demokrasinya bermasalah, ini akan bermasalah terhadap dunia juga. Berarti ada jangan-jangan demokrasi bukan sistem yang tepat namanya. Ini mereka punya program-program khusus untuk mengedukasi masyarakat. Nah terkait tadi penanganan ujaran kebencian, mereka juga punya ada filternya gitu ya Pak? Bukan hanya filternya, punya ketentuan yang ada user guideline-nya mereka. Nggak boleh mereka pasti dicoret ataupun nanti dikasih warning oleh mereka. Atau kalau dari Kominfo sendiri Pak, imbauannya kepada platform media sosial ini seperti apa? Jadi mereka kan sudah ada dua sistem ya. Mereka punya internal sistem check and balance, tapi kita juga punya undang-undang kita, peraturan kita. Jadi apabila melanggar kita mengajukan. Mengajukannya itu tidak mudah karena kita harus sampai menjelaskan apa permasalahan terhadap konten ini. Undang-undang apa yang dilanggar oleh konten ini. Agar mereka mau melakukan take down. Nah, karena yang take down itu bukan kami. Yang take down adalah platform. Nah kerjasama ini kami sudah bangun cukup lama dan kita sudah punya kayak semacam sistem lah. Jadi tidak lagi manual. Jadi kita sistemnya seperti apa tuh Pak? Jadi kita punya red line, jadi bisa langsung telepon ke mereka ataupun satu sistem kita nyambung dengan sistem mereka. Jadi sudah mesin to mesin. Ini ada konten ini tolong di-review. Habis itu mereka respon, udah inilah seamless lah. Kalau yang tim AIS tadi Pak yang sempat di-mention ini seperti apa? Nah tim AIS itu kata dasarnya mengais. Jadi mencarikan kalau kita ngomong crawling ya, kalau di ruang digital. Nah, itu kita membaca, habis itu kita menganalisa. Nah tiap hari kita melakukan analisa. Apa saja sih yang sedang dibicarakan masyarakat. Nah itu untuk mengetahui tren-tren. Dan itu kan juga informasi terbuka semua. Biasanya kita tahu tren topik yang sedang hangat dibicarakan masyarakat itu apa. Nah ini kan sudah memasuki masa tenang gitu ya Pak ya sebelum Pilpres. Ini trennya saat ini seperti apa sih Pak? Apakah memang terkait dengan hoax, kemudian ujaran kebencian ini masih saja tinggi? Atau sebetulnya seperti yang tadi Pak Semi mention di awal bahwa masyarakat juga sudah menyadari pentingnya beretika dalam ruang digital?
Kalau saya lihat sih sudah masih dalam apa ya, normal ya, situasi normal ya. Jadi karena memang ini adalah 5 tahun sekali yang jangan dilewatkan dengan apa, percuma lah. Jadi semua pihak sudah melihat pentingnya kita memasukin fase ini dan kita segera selesaikan permasalahan apa, pemilihan apa namanya, wakil-wakil kita dan pun pemimpin kita. Nah, yang apakah masih ada, tapi tidak semasif yang sebelum-sebelumnya. Dan sesuai dengan fasenya adalah masa minggu tenang, kelihatannya tenang-tenang saja ini. Iya. Nah, tenang-tenang, dan ini justru lebih bagus bagi masyarakat supaya mereka bisa menenangkan diri dan bisa nantinya menentukan sesuai hati nurani mereka. Oke, Pak Semi, yang menarik juga menjadi sorotan adalah terkait dengan integritas data. Bagaimana Kominfo memastikan untuk mencegah potensi-potensi serangan siber yang mempengaruhi integritas pemilu maupun integritas data yang juga mungkin ada upaya-upaya yang telah diambil? Kalau dari tadi yang saya katakan, ini tanggung jawabnya itu ini ada di KPU, dan KPU sudah bekerja cukup baik, dan mereka juga dibantu oleh BSSN. Kami mengawasinya di luar, jadi bukan di dalam. Karena kan itu jadi sudah ada ranahnya masing-masing, ada ranahnya gitu ya, Pak? masing-masing. Tapi kami menghimbau semua pihak, khususnya teman-teman yang suka iseng lah, ya, yang kali ini mohon dijaga juga. Ini kan toh ini adalah perhelatan bangsa, ini harus dijaga, teman-teman yang ada di luar. Mari kita sama-sama menjaga sistem perhitungan pemilu nanti supaya tidak ada oknum-oknum yang ingin mencoba merubah atau bermain di air keruh. Ini kita bisa hindari. Ada kerjasama nggak sih, Pak, mungkin dengan pihak swasta ataupun teknologi tertentu? Oh enggak, itu sekali lagi tadi ranahnya dari ranahnya BSSN dan KPU. Tapi kelihatannya teman-teman juga ingin pemilu ini berjalan dengan baik. Tapi ketika juga sudah ada kan, ada beberapa yang punya inisiatif kawal pemilu dan lain sebagainya. Jadi artinya ini betul-betul pemilu damai yang dikawal bersama gitu ya, Pak Semi, ya. Ini kan pesta kita bersama. Oke, Pak Semi, untuk mencegah polarisasi di ruang digital, ini apa saja sih, Pak, upaya-upaya ataupun komitmen Kominfo? Ya, tadi kita harapkan lewat literasi ini masyarakat semakin cerdas bahwa ini adalah suatu perhelatan yang tadi saya ilustrasikan, ya seperti pertandingan bola dunia, ada pemainnya, ada wasitnya, ada penontonnya. Nah, mari kita semua pada porsinya masing-masing, menjaga ketertiban, menggunakan haknya seperti sesuainya, para wasitnya juga mengawasi dengan baik, para pemainnya juga ya beretika dalam melaksanakan pertandingan ini.